Salam satu laras dari Laras Abadi. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam berbagai aktivitas. Kali ini video tidak akan ada cutting. Ini video yang tanpa editing karena saya mendapatkan berbagai macam pertanyaan mengenai satu jenis unit airsoft gun. Ini klasikal Glock 19. Nah, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal juga dan juga ingin membuktikan sebetulnya di dalamnya Glock 19 classical gun yang non blowback ini saya singkirkan dulu. Di dalam classical gun Glock 19 classical gun ini sebetulnya kategori full upgrade ini diapain sih? Oke. Ini out of the box directly. Ini unit yang dipunyai oleh salah satu pelanggan dari Laras Abadi. Oke. Nah, saya mendapatkan izin dari beliau dan hari ini saya ingin membongkar ini. Oke. Ini Glock 19 dari classical gun dengan spesifikasi full upgrade. Nah, di dalamnya ada apa sih? Diapain sih full upgrade itu? Nah, tapi di sini juga ada banyak parts. Karena ini Glock 19 ini akan kemudian Laras Abadi upgrade. Oke, tapi saya mau lihat dalamnya dulu. Dan tidak hanya upgrade secara parts yang ada di dalam atau internal partsnya, tapi juga dari bentuk akhirnya. Oke. Di sini ada rubber grip. Oke. Di sini ada ini yang dari luarnya ya, ada rubber grip. Ada cover barrel. Ini bahannya plastik. Oke. Ini fokus nggak ya? Ini cover barrel, bahannya plastik. Kemudian magazine base dengan logo Glock yang ada di bawahnya. Karena kalau di classical gun kan base magazine-nya kan tidak ada logonya. Nah, ini ada logonya. Jadi partsnya ada yang lain juga. Ini parts yang luar, parts yang ada di dalam itu adalah tutup chamber. Ini model ekor yang dalamnya bolong. Di ekor ini bolong. Kemudian ada spring barrel. Oke. Ini adalah seal tutup chamber yang nanti akan dipasangkan di sini. Ya. Kemudian spring dari valve. Ini valve bore up. Oke, ini valve bore up. Oke. Kemudian ini nozzle yang bore up juga. Oke, kelihatan ya, sudah besar. Kemudian ini adalah ring CO rumah housing atau ring rumah housing CO2. Oke, yang ada di nanti akan saya pergunakan untuk di chamber penahan CO2 chamber. Kemudian ada spring balancing yang nanti akan ditempatkan di barrel tapi yang bagian belakang. Partsnya banyak sekali, bisa dilihat di situ. Nah, hari ini kita coba upgrade ini Glock 19 airsoft gun dari classical gun. Oke, kita lihat dulu dalamannya ya. Ini katanya dia sudah upgrade. Oke, kita lihat ya. Sudah upgrade. Oke. Kita singkirkan terlebih dahulu. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Oh, ini berarti yang Glock 19 karena ada dua sepertinya dari classical gun. Ada yang memang pakai apa istilahnya ini? Markingnya ini tuh dibuat putih, itu memang ada. Tapi ada classical gun yang memang markingnya ini tidak dibuat putih. Polosan itu ada. Kalau ini yang sudah dibuat putih berarti. Oke.
Oh, sudah ditambahi juga rear side ya. Karena kalau di Glock 19 yang classical gun kan ataupun RCF eh, tidak ada ya, tidak seperti Glock 19 Umarex yang pisir belakangnya itu dibuat putih. Oke, tapi ini sudah, oh berarti ini juga sudah dibuat putih markingnya, remarking jadi putih, masih standar ya. Nah ini kalau Glock 19 klasikal kan tidak ada markingnya di bagian magazine base, tidak ada logo Glock di sini. Pengisian CO2, oke ini masih baru, literally ini baru ya guys, ini unit baru ini dan sudah full upgrade. Oke, kita mulai bongkar unit ini. Hari ini intinya saya akan berbagi pengalaman untuk membongkar, mengupgrade juga sekalian Glock 19 Classical Gun. Makanya di sini tidak hanya parts aja yang bisa dilihat, tapi juga ada beberapa toolkits, beberapa peralatan. Peralatan-peralatan ini adalah peralatan-peralatan yang ya ada di rumah kita sendirilah. Kita tidak perlu memerlukan peralatan-peralatan khusus kok sebetulnya. Oke, tapi kok ada ring. Nah nanti ini gunanya apa? Kita nanti bahas juga. Kemudian ada tang yang ujungnya tipis. Ini buat apa? Nah, oke. Ada tujuannya. Kenapa kemudian ada tang yang seperti ini? Tapi kalau saya tetap sarankan bagi kalian yang mempunyai airsoft gun maupun air gun untuk mempunyai valve key seperti ini, yang kunci segitiga ini, karena ini penting sekali. Tidak hanya ini berguna untuk membuka magazine pada unit-unit airsoft gas blowback, tapi juga ini bisa dipergunakan untuk unit-unit yang airsoft ataupun air gun yang non blowback. Termasuk ada silicone oil juga ya, ini silicone oil. Oke, ada satu lagi sebetulnya, yaitu cutter. Bentar ya. Nah ini pakai cutter. Ada cutter juga. Nanti mau cutter ini buat apa? Oke, kita coba bongkar ya dari awal. Untuk classical gun, penutup cover depannya ini harus dilepas dulu. Oke, ada kuncinya, tapi ini saya bisa lepas dengan tangan karena mungkin tidak begitu kencang ini tutupnya. Cover barrel saya singkirkan terlebih dulu. Oke, kemudian kita copot bagian ini untuk slide-nya. Oke, nah ini bautnya jangan sampai ketuker-tuker ya. Bautnya jangan sampai ketuker-tuker. Sorry, nggak fokus nih. Ini bautnya baut halus. Baut halus. Bentar ya, coba kita fokuskan. Nah, ini bautnya baut halus. Singkirkan lagi. Kemudian cek bahwa magasinnya kosong, magasin tidak ada isinya. Oke. Kalau saya lebih suka magasin ini jangan dicopot kalau mau bongkar. Oke, tapi sisakan sedikit. Nah, sisakan sedikit segini supaya nanti pada saat kita membongkarnya, spring yang ada di magazine release button ini tidak mencolot kemana-mana. Karena biasanya kalau ini dicopot, ada yang bisa dicopot sih, tapi memang harus hati-hati. Tapi untuk antisipasi aja. Oke, kemudian kita tarik ke belakang slide-nya. Oke, spring barrelnya oke, masih ini sudah upgrade ya, tapi tidak seperti yang ini, bisa dibandingkan. Ini yang bawaannya tadi, sedangkan ini yang akan saya upgrade. Oke, satu, terlihat bedanya. Oke, kemudian kita copot bagian ini.
Satu, dua, tiga. Ada sekitar 7 baut yang ada di bodi. 4, 5, 6. Kemudian kita buka rumah CO2 nya. Ini akses untuk kita memasukkan CO2 yang ada di dalamnya. Tempatkan dulu. Di sini ada baut lagi. 1, 2 lagi bagian bawah. Pastikan obengnya obeng yang kecil begini ya, yang ujungnya lancip, karena di unit ini baut-baut yang untuk di bodi ini bautnya juga kecil sekali, bautnya baut kecil. Tapi kalau baut yang di bodi itu bautnya adalah baut kasar, drat kasar. Jadi usahakan tidak ter apa, ganti-ganti ya. Kalau baut yang untuk di mengikat upper body kan bautnya drat halus. Nah, sedangkan untuk baut di body yang tadi itu bautnya baut kasar. Oke, sekali lagi bahannya dari Glock 19 klasikal ini, atasnya ini metal cetak. Oke. Ini metal cetak, tapi bodi bawahnya ini plastik ABS. Kita bilang plastik aja, tapi memang plastik yang cukup keras ini. Oke, kita singkirkan dulu ini. Kita buka. Pastikan ini magazinnya jangan sampai ke bawah, ini supaya kemudian spring yang di sini di magazine release ini tidak mencolot kemana-mana. Buka perlahan. Oke. Ya. Nah, ini baru kelihatan menjadi beberapa bagian. Oke, ini yang menutup tadi. Kita singkirkan terlebih dahulu supaya kelihatan. Di dalam sini itu ada spring barrel, ada barrel, ada kaki barrelnya juga, ada stopper di sini, ada pelatuk. Ini pemberat. Nah, kalau di wing gun atau Glock 19 klasikal ini ataupun RCF, nomor serinya kan tidak ada, beda dengan RCF. Beda dengan Umarex. Kalau Umarex kan di bagian sininya itu ada semacam nomor seri grafirannya. Kalau di classical gun ataupun RCF tidak ada. Oke. Nah, ini alasannya kenapa tadi magazinnya tidak saya copot. Jadi ini supaya tetap posisinya aman, jadi nggak kemana-mana, karena di sini ada springnya di dalam sini. Oke, kemudian kita copot semua. 1. Ini trigger stop. Oke, ini nggak akan saya copot karena efeknya juga tidak begitu ngapain untuk bisa dicopot, karena kita tidak akan mengupgrade di situ. Kita nggak akan mengupgrade ini trigger ini, makanya saya nggak akan copot. Saya juga nggak akan copot magazinnya, tapi saya ingin melihat chambernya. Untuk membuka chamber, 3 baut ada, 1, 2, dan 3. Kita buka semua. Oke, 1, 2, 3. Copot. Ini dipegang karena di sini ada springnya juga.
Ada spring kecil di sini, jangan sampai meloncat kemana-mana. Baru kita bisa copot ini. Di bagian chamber ini, yaitu adalah bagian di mana si gas CO2 ini akan terproses. Ini ada 3 bagian, yaitu holdernya, oke, CO2 holder ini, kemudian BB housing, ini tempat di mana si BB ini akan berada pada posisi di dalamnya. Dan untuk ini bautnya itu baut kasar. Jadi baut chamber, yang ikat chamber ini baut kasar tapi pendek. Kalau baut body kan baut kasar agak panjang. Jadi ada bedanya ya, kelihatan ya. Jadi jangan sampai ketuker ya guys. Karena bahannya kan plastik. Jadi jangan sampai ketuker. Oke. Ada perbedaan di sini. Ini untuk baut chamber, penguat chamber, sedangkan ini untuk baut body. Jadi usahakan selalu dipisahkan. Oke. Kita buka chambernya. Full upgrade itu diapain sih? Nah, di dalam chamber ini tadi ada nozzle. Kalau dilihat nozzle-nya, ini nozzle sudah dipotong. Oke, jadi nozzle-nya sudah bagus, sudah dipotong. Oke, ini juga rata. Pemotongannya rata, jadi bagus. Lubangnya juga sudah cukup lumayan besar. Untuk membuka chamber ini, kalau mau menggunakan obeng kan susah. Kecuali punya obeng yang sepanjang ini, karena ini kan panjang. Nah, salah satu caranya adalah gunakan holder dari si CO2 chamber ini. Kita pasangkan. Oke, kita pasang karena ini kemudian bisa menjadi pegangan tangan kita supaya kuat untuk membuka tutup chamber. Nah, caranya gini. Pergunakan ring ini yang cukup tebal, yang penting masuk. Kemudian pakai tang. Kita putar. Yes. Begitu sudah diputar, kalau jika masih pengen pakai tangnya masih bisa, kalau bisa pakai tangan, oh ini sudah bisa. Jadi tidak merusak drat. Oke. Baru di dalamnya akan kelihatan. Oh, berarti ini adalah spek full upgrade yang saya dapatkan. Jadi si valve ini adalah valve standar ya. Dia sudah di bore up. Oke. Dia sudah di bore up. Nah, ini akan saya ganti menggunakan valve yang di bore up tapi maksimal. Oke. Tetap aman karena tidak supaya tidak bengkok, karena kalau kita membore up-nya terlalu ke atas itu juga akan membuang gas percuma. Dan kalau kita nggak hati-hati, bagian sini banyak terkikis, itu nanti bisa menyebabkan bengkok. Good. Tutup chamber masih tutup chamber standar. Nah, kebanyakan spek full upgrade adalah seperti ini. Jadi dalamnya adalah seperti ini. Dalam chambernya itu menggunakan parts ini. Oke. Ini akan saya upgrade. Jadi ini akan saya upgrade, ini akan saya ganti semuanya. Oke, termasuk dari spring barrelnya juga. Termasuk juga seal baut penahan CO2-nya akan saya ganti juga. Oke, ini juga saya ganti. Tapi bagian dalam sini tidak akan saya bore. Karena saya akan masih menggunakan valve ukuran standar tapi yang bore up maksimal. Oke, jadi inilah spek full upgrade. Masih bisa di-upgrade? Masih. Butuh alat-alat tertentu, misalkan harus dengan bor duduk? Enggak. Tapi ini masih bisa kita upgrade lagi. Kita singkirkan ya. Ini ya. Karena seal masih bagus, saya tidak perlu ganti.
Masih seal yang masih bawaan. Ini karena baru, jadi saya masih sangat yakin dalamnya masih bagus. Oke. Tapi saya sudah siapkan juga seal yang kemudian nanti bisa diganti dengan seal yang bawaan. Karena biasanya seal bawaan ini kan kalau unit ini sudah tidak dipakai lama karena memang unit baru, ini jadi agak keras dan segala macam, ini bisa menyebabkan chamber bocor. Nah, biasanya saya ganti dengan seal yang custom seperti ini dengan bahan polyurethane. Oke. Chamber ini akan saya upgrade dengan ini. 1, 2, valve-nya. Kalau yang tadi bisa dilihat perbandingan bedanya ya. Oke, ini yang valve bore up maksimal, jadi ekornya dipotong. Oke. Dan valve-nya agak di bore up sedikit naik ke atas. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak malah membuang percuma dan bisa menyebabkan valve bengkok. Karena kekuatan valve ini juga ada batasnya. Oke. Ini seal penahan CO nanti saya ganti juga. Kemudian spring valve ini yang seperti ini bawaannya akan saya ganti yang lebih ringan. Oke, ini lebih ringan. Kemudian spring barrel yang ini yang tadi bawaannya akan saya ganti dengan ini. Kelihatan bedanya. Oke, kemudian dari luarnya akan saya upgrade dengan tadi 3 parts tadi. Oke, itu dulu video pertama. Kita lanjut nanti ke video kedua. Video kedua adalah video untuk kita pasang kembali semua parts-parts yang ada ini. Oke, simak terus. Dan juga nanti jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya lakukan ini, bisa langsung dicantumkan di komen. Oke, cantumkan di komen. Jadi sekali lagi, simak pada video kedua. Salam satu Laras dari Laras Abadi. Sampai bertemu pada video kedua. Cus.